Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Imas Masito, dalam YouTube channel Pembelajaran Matematika. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, di mana biasanya saya menyampaikan materi pembelajaran, namun pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial yang ditunjukkan untuk ibu bapak guru dalam melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Nah, video yang dimaksudkan itu adalah video tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah evaluasi penilaian terhadap kemampuan kognitif peserta didik melalui sebuah Google Form. Dengan kata lain, video tutorial ini merupakan salah satu video tutorial bagaimana caranya membuat kuis secara online melalui Google Form. Google Form ini perlu diketahui merupakan salah satu platform dari Google yang diberikan secara gratis dan dapat diakses oleh siapa saja ketika ibu bapak guru memiliki akun Google. Nah, ada beberapa keuntungan dari penggunaan Google Form ini sendiri. Di antaranya yaitu Google Form ini dapat diakses oleh siapa saja dan juga merupakan akun Google yang gratis. Selain daripada itu, mengakses Google Form ini juga tidak boros kuota, artinya kuota yang digunakan tidak terlalu menghabiskan banyak kuota dan juga Google Form ini dapat diakses di berbagai perangkat keras. Misalnya saja dalam laptop, kemudian komputer, dan juga yang lebih sederhananya adalah handphone. Langsung saja kita ke bagaimana cara pembuatannya. Namun sebelum ke cara pembuatan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh ibu, bapak, dan guru. Di antaranya, yang pertama adalah kuota data internet. Kuota data internet sendiri harus selalu aktif ketika atau selama kita membuat Google Form ini, quiz online ini. Kemudian yang kedua adalah soal dan juga kunci jawaban yang akan digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian dari quiz online ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal-soal beserta kunci jawabannya. Ada 10 soal pilihan ganda dan ada 3 soal esai. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga yaitu adalah deskripsi yang akan kita inputkan pada Google Form. Deskripsi ini meliputi Google Form ini diperuntukkan untuk apa, kemudian Google Form ini seperti apa, kemudian saya juga tidak lupa untuk mencantumkan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian belajar, dan yang paling utama adalah tujuan pembelajaran. Kita ketahui tujuan pembelajaran ini merupakan salah satu komponen pembelajaran yang harus ada. Selanjutnya, jangan lupa yang paling utama itu adalah kita juga memberikan sistematika pengerjaan kuis dan juga sistematika pengerjaan kuis yang meliputi kuis ini dikerjakan secara individu, kemudian satu Google hanya boleh mengakses satu kali pengerjaan kuis, waktu pengerjaannya berapa, kemudian spesifik banyaknya soal berapa, dan pemberian poinnya berapa, kemudian untuk remedialnya seperti apa, kemudian jika ada file yang diupload berupa foto, diuploadnya minimal berapa MB, kemudian diupload melalui apa, seperti itu. Nah, langsung saja, jika komponen-komponen tersebut sudah dipersiapkan, kita langsung memasuki Google Chrome. Dalam halaman Google Chrome ini, silahkan kalian ketikkan Google Form pada mesin pencaharian seperti ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja pilih Google Form Sign. Kenapa kita menggunakan halaman Google Form Sign? Karena ketika kita menggunakan Google Form Sign ini, maka secara otomatis Google Form yang kita buat akan langsung menggunakan akun Google yang terdapat pada perangkat keras tersebut dan juga Google Form yang telah kita buat akan secara otomatis tersimpan pada akun Google Drive kita.
Jika sudah mengklik Google Form Sign-in, akan muncul tampilan seperti ini. Dalam tampilan Google Form sendiri, akan menampilkan memulai formulir baru dan juga akan menampilkan formulir terbaru. Untuk formulir terbaru sendiri merupakan riwayat dari si pemilik akun Google mengenai Google Form apa saja yang telah dibuat. Nah, jika kita ingin membuat Google Form yang baru, maka kita klik yang memulai formulir baru pada bagian yang kosong. Jika sudah, akan muncul tampilan ini. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita harus menuju terlebih dahulu kepada menu pengaturan atau di sini terteranya itu menu setelan. Kita klik. Dalam menu pengaturan ini akan ada terdapat 3 setelan. Untuk yang pertama itu umum, presentasi, dan yang ketiga adalah kuis. Nah, untuk tampilannya sendiri ada tampilan secara umum dan tampilan kuis. Untuk tampilan umum ini merupakan tampilan yang hanya menyajikan yang dapat menyajikan pertanyaan beserta opsinya saja. Nah, kalau yang kuis ini, pertanyaan beserta opsi tersebut, setiap pertanyaannya dapat diinputkan kuis, sehingga ketika kita ingin membuat kuis secara online, maka kita tinggal klik setelan yang kuis seperti ini. Jika sudah, di sini ada bagian jadikan ini sebagai kuis, maka kita on-kan bagian jadikan ini sebagai kuis. Jika sudah, secara otomatis akan muncul opsi kuis seperti ini. Ada 2 opsi kuis. Yang pertama adalah rilis nilai dan yang kedua adalah responden dapat melihat. Nah, untuk rilis nilai sendiri ada 2 jenis rilis nilai, yaitu segera setelah pengiriman. Artinya ketika si responden tersebut telah selesai mengerjakan kuis tersebut, maka secara otomatis poin yang dia dapatkan dapat terlihat secara langsung pada waktu itu juga. Namun jika kita ingin yang memilih nanti, artinya si penilaian tersebut dapat diberikan nanti setelah dilakukan penilaian secara manual di hari yang berbeda seperti itu. Karena saya memilihnya itu segera setelah setiap pengiriman, maka saya klik yang bagian segera setelah setiap pengiriman. Kemudian opsi yang kedua itu adalah responden dapat melihat. Artinya ketika si responden tersebut telah mengerjakan kuis tersebut, maka si responden akan melihat pertanyaan yang tak terjawab itu, artinya si responden tidak menjawab pertanyaan mana saja, dia akan mengetahui. Kemudian jawaban yang benarnya juga yang mana saja, dia juga akan mengetahuinya, dan nilai poinnya juga dia akan mengetahui secara otomatis berapa dengan presentase kesalahannya berapa, seperti itu. Jika sudah, tinggal kita klik simpan saja, seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk awal ada 2 tampilan ya, ada 2 bagian. Untuk yang pertama ini adalah bagian judul. Ini bagian judul secara umum. Pada dasarnya hari ini itu saya akan membuat kuis online materi persamaan fungsi eksponensial. Dengan rencananya saya akan membagi 3 bagian. Dalam satu Google Form ini, saya akan membagi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama itu adalah bagian identitas responden, kemudian yang kedua adalah bagian dari pilihan ganda, dan bagian yang ketiga adalah soal esai. Nah, untuk yang pertama, ini saya akan tempatkan sebagai judul utama, artinya judul secara umum. Karena materi yang saya gunakan merupakan persamaan fungsi eksponensial, maka saya akan menuliskan dengan judul kuis persamaan fungsi eksponensial, seperti ini. Kemudian, di bawah bagian judul ini terdapat kolom deskripsi formulir. Karena saya sudah menyediakannya di Microsoft Word, saya akan langsung copy paste saja untuk mempersingkat waktu ya. Sesuai yang telah dijelaskan saat awal tadi, apa saja yang harus ada dalam deskripsi formulir tersebut sudah saya sampaikan. Kita langsung copy paste seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini. Selanjutnya, sesuai dengan rencana awal,
karena saya akan membentuk menjadi 3 bagian, maka saya perlu adanya sebuah subjudul untuk menamakan bahwasanya bagian yang pertama itu bagian apa, bagian kedua apa, dan bagian ketiga itu apa. Nah, untuk menambahkan subjudul ini, kita langsung klik icon ini saja. Nah, ikonnya seperti ini, dan di sebelah kanannya ini sudah tertera keterangannya, yaitu tambahkan judul dan deskripsi. Tinggal kita klik saja, nanti akan muncul bagian subjudul seperti ini. Langsung saja, pada bagian judul tanpa judul ini, kita ganti kata tersebut menjadi identitas responden. Seperti ini. Nah, untuk deskripsi pada identitas responden, silahkan Anda, Ibu Bapak Guru ini isikan sesuai apa yang Ibu Bapak Guru inginkan. Biasanya, untuk identitas responden ini pada bagian deskripsinya itu berupa kalimat perintah. Misalnya saja, saya contohkan dengan silahkan Anda isikan identitas diri Anda pada bagian berikut. Jangan lupa juga untuk menyantumkan waktu pengerjaan sehingga si responden ini tidak perlu bolak-balik untuk ke bagian yang pertama seperti itu. Kita masukkan waktu pengerjaan kuis selama misalkan 80 menit. Seperti itu. Nah, menurut saya, waktu pengerjaan ini perlu dicantumkan di berbagai bagian sebagai pengingat terhadap responden. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan bagian tersebut. Maka untuk identitas responden ini, pertanyaan yang akan saya masukkan meliputi nama, kemudian kelas, dan juga satuan pendidikan. Nah, untuk itu, kita langsung tambahkan bagian pertanyaan. Nah, di sini merupakan bagian pertanyaan secara default yang tadi diberikan pada awal pembuatan Google Form ini. Kita langsung inputkan saja pertanyaannya seperti apa. Saya cantumkan nama lengkap responden seperti ini. Nah, dan jangan lupa untuk memilih tipe pertanyaan, di mana kita nama lengkap responden ini identitas merupakan sebuah jawaban singkat, maka kita klik tipe jawaban singkat seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika Ibu Bapak Guru menganggap bahwasanya identitas ini wajib diisi, maka kita tinggal klik yang bagian wajib diisi. Jika sudah tampilannya seperti ini, berubah menjadi berwarna ungu seperti ini, tandanya pertanyaan ini wajib untuk dijawab oleh setiap responden. Selanjutnya, kita akan menambahkan pertanyaan yang kedua, yaitu kelas. Maka untuk menambahkan bagian pertanyaan, kita langsung saja klik tanda plus ini. Di sebelah kanannya sudah tertera keterangan tambahkan pertanyaan seperti ini. Kita langsung klik saja. Nanti akan muncul bagian pertanyaan seperti ini. Nah, langsung saja untuk bagian yang kedua, kita inputkan pertanyaannya, yaitu dengan nama kelas. Nah, jangan lupa juga, karena saya ingin memilih tipe kelas ini sebagai salah satu bentuk soal dengan hasilnya jawaban singkat, maka saya memilih tipe jawaban singkat seperti itu. Dan jangan lupa juga, ketika Ibu Bapak Guru menganggap bahwasanya pertanyaan ini wajib untuk dijawab oleh setiap responden, kita on-kan bagian wajib diisi seperti ini. Secara otomatis, maka ini wajib diisi oleh setiap responden. Selanjutnya, untuk menambahkan bagian pertanyaan yang ketiga juga sama halnya dilakukan seperti sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik ikon tanda plus ini.
Dan nanti akan muncul bagian pertanyaan untuk yang ketiga. Yang ketiga ini saya akan isikan dengan nama satuan pendidikan. Maka saya isikan dengan satuan pendidikan, mohon maaf, dengan pertanyaan satuan pendidikan seperti ini. Karena saya juga akan menentukan ininya sebagai tipe jenis soal dengan hasil jawaban singkat, maka kita klik yang jawaban singkat seperti ini. Dan juga saya akan mewajibkan ini untuk diisi oleh setiap responden. Jika sudah, maka untuk bagian identitas responden, bagian pertama ini sudah selesai dibuat. Selanjutnya, saya akan langsung kepada bagian yang kedua, yaitu bagian soal pilihan ganda. Nah, untuk menambahkan bagian yang kedua dari Google Form ini, kita klik ikon tambahkan bagian ini, kita klik, secara otomatis di sini tertera keterangannya bagian 2 dari 2, yaitu artinya bagian ini merupakan bagian yang kedua dari banyaknya bagian formulir yang banyaknya bagian yang terdapat pada formulir quiz online tersebut, seperti itu. Nah, seperti biasa, di sini untuk yang pertama itu merupakan bagian judul, kita berikan judul yang sama persis karena bagian yang kedua ini saya akan mencantumkan sebagai bagian soal pilihan ganda, maka saya akan berikan judul dengan soal pilihan ganda seperti ini. Nah, untuk deskripsinya, silahkan Ibu Bapak Guru bebas untuk memasukkan deskripsinya apa saja. Kalau biasanya deskripsi ini saya akan mengisikan dengan sebuah kalimat perintah dengan cara pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara mengklik pada bagian jawaban tersebut. Kemudian, jangan lupa juga kita mencantumkan waktu pengerjaan, di mana waktu pengerjaan ini sebagai salah satu bentuk pengingat terhadap responden selama mengerjakan kuis tersebut. Kita ketikkan waktu pengerjaan dilakukan selama 80 menit, seperti ini. Jika sudah, kita langsung saja ke bagian pertanyaan. Nah, untuk bagian pertanyaan, untuk mencantumkan pertanyaan sendiri, kita langsung menuju ke bagian pertanyaan seperti ini. Nah, di sini ada kolom pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa? Kemudian di sini juga tertera opsinya apa. Jika sudah, terlebih dahulu kita menentukan jenis tipe pertanyaannya itu seperti apa. Karena kita akan menentukan ini sebagai soal pilihan ganda, maka kita tentukan ini sebagai tipe pertanyaan pilihan ganda seperti itu. Jika sudah, kita klik. Kemudian untuk pertanyaannya, kolom pertanyaan ini, karena saya sudah menyediakan pertanyaan beserta kunci jawabannya di Google, di Microsoft Word, kita langsung saja untuk meng-copy paste bagian di Microsoft Word terhadap Google Form, seperti itu. Jika sudah, kita langsung copy paste. Nah, kita langsung copy paste pada bagian pertanyaan ini. Terlihat kursornya ya, sudah mulai on. Kita langsung copy paste. Maka pertanyaan secara otomatis langsung tertera. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor soal seperti ini. Nah, untuk optionnya juga mudah saja, kita juga dapat langsung secara otomatis meng-copy paste dari Microsoft Word tadi, dan secara otomatis ini akan ditampilkan pada Google Form secara berurutan sesuai dengan yang telah dibuat pada Microsoft Word. Kita coba untuk copy paste. Nah, secara otomatis akan terbentuk seperti ini. Mudah kan? Kita ketahui kalau kita sudah
inputkan optionnya, di sini masih tertera untuk option A, B, C, dan D. Karena saya tidak ingin mencantumkan optionnya, maka kita gampang untuk hapus saja secara manual seperti ini. Cara manual. Nah, jika sudah, akan menampakkan tampilan seperti ini. Nah, perlu diketahui dalam soal nomor 1 ini terdapat sebuah bentuk matematika seperti ini. Nah, mungkin saja bentuk matematika seperti ini dapat menimbulkan kekeliruan terhadap peserta didik, bahwasanya untuk nilai 2x dikurangi 7 ini sebenarnya posisinya merupakan sebagai posisi bilangan pangkat, kemudian ini juga 1 dikurangi x merupakan sama dengan posisi untuk pangkat, sehingga untuk memudahkan peserta didik melihat bentuk matematika yang benar itu seperti apa, kita dapat menginputkan dalam bentuk gambar. Nah, untuk menginputkan bentuk gambar sendiri, mudah saja kita klik ikon gambar di sini, kita klik, kemudian kita klik yang cari, kita klik bagian yang cari seperti ini. Klik cari, mohon maaf, ini masih loading. Nah, nanti akan muncul di sini saya sudah masuk ke bagian gambar ya. Untuk folder gambarnya sudah saya kelompokkan dan saya juga sudah mencantumkan untuk soal nomor 1 gambarnya yang mana. Nah, ini kita klik gambar yang akan kita masukkan atau kita inputkan. Ketika sudah diklik, lalu kita klik bagian open seperti ini. Ini memakan beberapa detik ya, waktu untuk menguploadnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, dan ini menurut saya sudah sangat bagus, maksudnya sudah sesuai dengan kaidah matematis seperti itu. Nah, jika sudah pertanyaan beserta optionnya dan juga fotonya sudah disubstitusikan, sudah dimasukkan terhadap bagian pertanyaan, langkah selanjutnya adalah masuk kepada pengaturan untuk pemberian poin. Nah, untuk masuk ke pengaturan pemberian poin, kita klik yang kunci jawaban seperti ini. Nah, di sini ketika kita sudah mengklik yang bagian kunci jawaban, akan tertera kotak centang seperti ini, pilih jawaban yang benar, maka kita harus dapat memilih jawaban yang benarnya yang mana. Kita klik jawaban yang benar, misalkan saja jawaban yang benarnya itu adalah 3, kita klik seperti ini, kemudian untuk soal ini, jika peserta didik ataupun responden ini menjawab benar, maka akan diberikan poin berapa? Kita langsung saja substitusikan poinnya di sini. Misalkan saya ingin untuk satu pertanyaan, peserta didik menjawab, responden menjawab benar, maka saya akan berikan poin 10. Kita langsung klikkan di sini poin 10. Nah, jika sudah, kita langsung klik selesai seperti ini. Maka untuk pertanyaan pun sudah dapat diupload. Nah, untuk pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya, untuk langkahnya sendiri sama halnya dilakukan seperti hal berikut. Nah, ada tambahan lagi. Jika kalian ingin optionnya ini setiap peserta didik memiliki urutan option yang berbeda-beda, kita klik kepada icon titik 3 ini. Kita klik seperti ini, kemudian klik bagian acak urutan opsi. Nah, secara otomatis ketika setiap responden akan memiliki urutan urutan option yang berbeda-beda seperti itu. Dan untuk jika ingin mewajibkan ini untuk diisi seperti halnya untuk bagian identitas responden, kita klik yang ini. Namun untuk pertanyaan pilihan ganda saya tidak mewajibkan untuk diisi atau tidaknya seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seperti contoh sebelumnya, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, kita klik yang tambahkan pertanyaan, icon ini. Nah, untuk pengaturannya sendiri, sama halnya untuk menginputkan pertanyaan, kemudian menginputkan opsi, mengatur poin, mengatur
tipe soal dan menginputkan gambar itu sama halnya dengan apa yang dilakukan pada soal nomor 1. Saya rasa cukup ya untuk contoh bagian pilihan ganda, maka kita langsung saja ke soal esai. Nah, untuk soal esai ini tentunya kita membutuhkan subjudul kembali, kemudian bagian kembali, untuk menambahkan bagian seperti halnya bagaimana kita cara menambahkan bagian pada bagian 2 tadi, dan mengklik icon tambahkan bagian seperti ini. Nah, maka bagian 3 sudah terbentuk. Seperti biasa, untuk judul kita isikan dengan soal esai. Kemudian, untuk deskripsinya seperti apa, saya akan memberikan deskripsi silahkan kerjakan soal berikut disertai dengan penyelesaiannya yang kemudian dapat dikirim berupa foto hasil pengerjaan pada link yang tersedia. Kemudian kita juga berikan catatan bahwasanya penilaian untuk soal esai ini dilakukan secara manual seperti itu. Jika sudah, untuk waktu juga jangan lupa untuk dicantumkan pengerjaan soal dilakukan selama 80 menit seperti itu. Jika sudah, kita tambahkan bagian untuk tambahkan pertanyaan. Nah, seperti biasa, mengklik ikon tanda plus, kemudian kolom untuk bagian pertanyaan tersedia. Nah, kita langsung saja copy paste dari soal-soal yang sudah saya buat. Untuk soal esainya, saya menyediakan 3 soal esai. Nah, ini untuk soal pertama. Wah, di sini juga ada bentuk matematis ya. Jadi perlu foto juga untuk diupload untuk memudahkan dan menyamakan persepsi setiap peserta didik. Maka kita klik ikon tambahkan gambar, kemudian klik ikon cari, selanjutnya kita klik, nah gambar yang akan diinputkan, kemudian klik open, ya tunggu beberapa detik, dan selesai. Nah, seperti ini, selesai. Nah, nanti ketika pada halaman responden ini, titik 3 ini tidak akan terlihat seperti itu. Nah, karena ini merupakan soal pilihan, karena ini merupakan soal esai, maka merupakan soal esai dan ini merupakan bentuk soal matematika, dan sangat sulit jika kita menyediakan sebuah kolom jawaban berupa paragraf untuk responden. Karena apa? Ketika responden ingin menginputkan jawabannya, responden harus mengetik secara manual, kemudian secara manual bentuk matematisnya seperti itu, dan itu memungkinkan terjadinya sebuah perbedaan persepsi terhadap bentuk matematik yang responden tuliskan, sehingga saya untuk soalnya ini saya pilih tipe untuk upload file seperti itu, di mana nanti jawaban hasil pengerjaan dari responden ini jawabannya diupload dalam bentuk foto seperti itu. Nah, untuk menambahkan bahwasanya atau ingin memilih tipe bahwasanya nanti jawaban peserta didik ini berupa foto hasil pengerjaan, maka kita klik upload file seperti ini. Untuk tipe upload file, maka di sini ada sebuah teks yang menunjukkan izinkan responden mengupload file ke Drive, maka kita klik yang lanjutkan. Nah, di sini terdapat beberapa pengaturan. Untuk yang pertama itu izinkan hanya jenis file tertentu. Untuk file tertentu itu dapat diatur oleh ibu bapak guru. Jika ibu bapak guru hanya ingin mengizinkan PDF saja, maka kita klik ininya dijadikan on. Jika
ini filenya berupa bebas untuk diuploadnya dalam bentuk file apa saja, maka kita off-kan saja bagian izinkan hanya jenis file tertentu seperti ini. Nah, untuk jumlah maksimum filenya itu ditentukan maksimum file yang diupload itu harus berapa. Kalau menurut saya untuk satu soal ini maksimal itu 5. Jadi jika si responden itu mengupload file lebih dari 5, maka filenya itu tidak dapat diterima. Yang dapat diterima hanya 5 saja yang masuk ke dalam penilaian Ibu Bapak Guru itu hanya 5 file saja. Jika lebih, maka yang lebihnya itu tidak dapat dinilai seperti itu. Nah, untuk mengatur hal tersebut, kita klik tanda panah ini, tanda panah seperti ini, dan kita pilih untuk 5. Maksimalnya itu ada 10 ya, Ibu Bapak Guru, di sini terteranya 10. Kemudian pengaturan yang ketiga itu adalah ukuran file maksimal. Nah, total dari 5 file ini, ukuran maksimalnya itu akan disettingnya berapa megabyte ya, berapa byte seperti itu, berapa megabyte. Kalau menurut saya 10 MB itu sangat kurang, dan 10 MB menurut saya cukup hanya untuk satu file, jadi saya akan merubahnya menjadi 100 MB cukup dengan cara kita mengklik titik 3 ini, mohon maaf, icon segitiga ke bawah ini seperti ini, kita klik, kemudian kita pilih 100 MB. Nah, di sini dalam pilihan juga tertera 1 GB, kemudian 10 GB, namun saya rasa cukup untuk 100 MB saja seperti itu. Jika sudah, kita klik 100 MB, nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk kunci jawaban sendiri, karena ini merupakan soal esai dan penilaian dilakukan secara manual, maka untuk kunci jawaban tidak dilakukan pengaturan seperti hal sebelumnya diinputkan nilai ataupun mencantumkan jawaban yang benarnya itu seperti apa. Tidak. Jika sudah, secara otomatis, jika sudah, maka untuk soal esai pun telah dibuat. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga itu sama halnya dilakukan seperti cara untuk pada pertanyaan yang pertama, seperti itu. Nah, karena bagian 1, bagian 2, dan juga bagian 3 telah selesai dibuat, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya Ibu Bapak Guru melihat hasil responden terhadap kuis tersebut. Nah, untuk melihat hasilnya itu, Ibu Bapak Guru dapat melihat di bagian respon. Kan di sini ada bagian pertanyaan dan bagian respon. Bagian pertanyaan itu bagian halaman yang mencantumkan bagian soal pilihan ganda, esai, kemudian identitas, seperti itu. Nah, untuk responden akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk datanya juga dapat langsung di-download. Nah, dengan cara mengklik download tanggapan, secara otomatis tanggapan tersebut dapat di-download dalam berupa bentuk file Excel, seperti itu. Nah, jika kita ingin melihat tampilannya, bagaimana sih tampilan pertanyaan tadi yang telah kita buat di Google Form ini jika dilihat pada Google Form dari responden? Kita klik yang pratinjau. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk bagian pertama ya. Ini untuk bagian pertama akan seperti ini. Kita coba masukkan nilainya. Mohon maaf, masukkan nama. Kita masukkan Siti. Nah, untuk bagian kedua, responden ini perlu mengklik bagian berikutnya seperti itu. Nah, maka bagian berikutnya ini merupakan bagian soal pilihan ganda seperti itu. Jika kita coba untuk negatif 3. Nah, kita lihat ya, yang pertama itu dalam urutannya, dalam pertanyaan tadi kita buat untuk urutan pertama itu 3 loh. Tapi di sini acak ya, cara berubah. Secara otomatis apa yang telah kita atur untuk mengacak opsi itu sudah benar seperti itu. Nah, kita untuk ke halaman esai juga, si responden perlu mengklik berikutnya seperti itu. Nah, jika responden klik kirim, berarti jawaban yang telah responden isikan pada kuis online ini akan terkirim kepada Google Drive kita, akan terkirim kepada respon di Google Form ini. Kita klik kirim, coba. Nah, di sini responden dapat melihat skornya secara langsung, di mana dalam pengaturannya juga kita telah mengaturkan
yaitu segera setelah pengiriman, kita langsung lihat skor, maka responden dapat melihat skornya secara langsung. Nah, ini nolnya dari poin totalnya itu didapatkan 0 dari 10 ya. Karena apa? Si responden tersebut menjawab pertanyaannya itu salah. Dan di sini kita baru mencantumkan satu pertanyaan saja seperti itu. Jawabannya ini diberitahukan oleh Google Formnya ini bahwasanya jawaban untuk nomor 1 ini salah. Itu dia menjawab negatif 3 dan jawaban yang seharusnya itu adalah 3. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial ini dapat membantu ataupun memberikan sedikit informasi bagi ibu bapak guru untuk melaksanakan pembelajaran secara online seperti itu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.